Hai, selamat bertemu kembali di channel Alkitab Suara Witono. Kini kami akan menyajikan kitab Deuterokanonika yang biasa terdapat di kitab Katolik, karena banyaknya permintaan untuk dibuatkan audio visualnya. Kitab Kebijaksanaan Salomo ini dibuat versi vokal yang jelas dan dengan background musik yang kecil, supaya tidak mengganggu bagi yang mendengarkan, disertai pasal dan ayat untuk memudahkan dalam pencarian dan memudahkan untuk mulai lagi yang terakhir didengar dan disertai waktu countdown dan time bar untuk memudahkan kapan akan selesai dalam satu pasal tersebut. Kitab Kebijaksanaan Salomo merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab hikmat dan menjadi bagian dari golongan Deuterokanonika pada Perjanjian Lama bagi kanon kitab suci Katolik. Isi kitab ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Berbeda dengan kitab hikmat kebijaksanaan lainnya, kitab ini memberikan perhatiannya pada sejarah keselamatan orang bijak dan kepedulian Allah terhadap orang benar. Kitab ini diduga berasal dari Alexandria sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Penulis kitab ini tidak diketahui, namun beberapa tokoh gereja seperti Clemens dari Alexandria, Tertullianus, Origenes, Hippolytus, Cyprianus, dan Lactantius meyakini bahwa Salomo yang menuliskannya. Dapat dipastikan bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani. Kitab Kebijaksanaan Salomo dianggap sebagai kitab yang kanonik bagi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Kitab ini juga menjadi salah satu kitab pada Septuaginta. Kitab ini tidak dianggap kanonik oleh Alkitab Ibrani atau Tanakh. Sementara itu, kitab ini dianggap sebagai apokrifa dalam kanon Alkitab Protestan dan Gereja Anglikan. Kitab Kebijaksanaan belum dapat diterima dalam kanon Ibrani. Salah satu alasannya adalah karena kitab ini banyak menggunakan bahasa filsafat Yunani. Akhir kata, selamat mendengarkan dan mempelajari kitab Kebijaksanaan Salomo. Tuhan Yesus memberkati. Kebijaksanaan Salomo 1, Pasal 1-5 Kebijaksanaan dan nasib manusia. Carilah kebijaksanaan dan jauhilah dosa. 1. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia, hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. 2. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. 3. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. 4. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. 5. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. 6. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi orang penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. 7. Sebab roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan Ia yang merangkum segala-galanya mengetahui apapun yang disuarakan. 8. Maka tidaklah tersembunyi siapa saja yang fasik bicaranya, dan tidak dilewatkan keadilan penghukum. 9. Rencana orang fasik akan diselidiki kelak, dan laporan tentang perkataannya sampai ke hadapan Tuhan, supaya pelanggaran-pelanggarannya dihukum. 10. Sebab telinganya dengan cemburu mendengar segala sesuatu, malah bunyi gerutu pun tak tersembunyi. 11. Jadi, waspadalah terhadap gerutu yang sia-sia, dan awasilah lidahmu agar jangan memfitnah. Karena omongan tersembunyi pun pasti ada akibatnya, dan mulut yang berdusta mematikan orang.
12. Jangan mencari-cari maut dengan hidup sesat, dan kebinasaan jangan kamu tarik dengan perbuatan tanganmu. 13. Memang maut tidak dibuat oleh Allah, dan ia pun tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. 14. Sebaliknya ia menciptakan segala-galanya supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menyelamatkan. Di antaranya pun tidak ada racun yang membinasakan, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. 15. Maka kesucian mesti baka, pandangan hidup orang fasik. 16. Tetapi dengan perbuatan dan kata para fasik telah memanggil maut dan didambakannya sambil memandangnya sebagai sahabat. Mereka mengadakan perjanjian dengannya, oleh karena mereka patut menjadi bagiannya. Kebijaksanaan Salomo 2:1. Karena angan-angannya tidak tepat maka berkatalah mereka satu sama lain, pendek dan menyedihkan hidup kita ini, dan pada akhir hidup manusia tidak ada obat mujarab, seseorang yang kembali dari dunia orang mati tidak dikenal. 2. Serba kebetulan kita dijadikan, dan kelak kita ini seolah-olah tak pernah ada. Asap sajalah nafas di dalam hidung kita, dan pikiran hanya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. 3. Setelah padam maka tubuh akan menjadi abu, dan rohnya akan disebar-sebarkan bagaikan udara yang halus. 4. Maka lambat laun nama kita pun terlupa pula, dan pekerjaan kita tidak seorang pun ingat kepadanya. Laksana jejak awan hidup kita berlalu, bagaikan kabut menghilang, dan dienyahkan oleh sinar matahari terkena oleh panas teriknya. 5. Umur hidup kita merupakan bayang-bayang yang berlalu, dan akhir hidup kita tak dapat ditunda, karena sudah dimeteraikan dan tak seorang pun dapat merubahnya. 6. Jadi, marilah kita menikmati hal-hal baik yang masih ada, dan bergegas menggunakan alam seperti di masa muda. 7. Marilah kita manfaatkan air anggur yang mahal serta wangi-wangian sepuas-puasnya, dan bunga musim semi janganlah kita lewatkan. 8. Marilah kita mengenakan karangan kuncup mawar sebelum jadi layu. 9. Di antara kita jangan seorang pun mengelakkan diri dari kesukaan kita. Hendaklah di mana-mana kita tinggalkan tanda-tanda keriangan kita, sebab itulah bagian dan nasib kita. Sikap orang fasik terhadap orang benar. 10. Mari kita menindas orang miskin yang benar, jangan kita mengasihani janda, dan jangan peduli akan uban orang yang lanjut usia. 11. Kekuatan kita hendaknya menjadi kaidah keadilan, sebab yang lemah ternyata tidak berguna. 12. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. 13. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan menyebut dirinya anak Tuhan. 14. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita, hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. 15. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. 16. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. 17. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. 18. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. 19. Mari, kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. 20. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya,
sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Orang fasik keliru. 21. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. 22. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. 23. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. 24. Tetapi karena dengki setan maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Kebijaksanaan Salomo 3. Sikap Allah terhadap orang benar dan orang fasik. 1. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. 2. Menurut pandangan orang bodoh mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. 3. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketenteraman. 4. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. 5. Setelah disiksa sebentar mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. 6. Laksana emas dalam dapur api diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. 7. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. 8. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. 9. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. 10. Tetapi para fasik mendapat hukuman sesuai dengan angan-angannya, oleh karena mereka tidak menghiraukan yang benar dan telah murtad daripada Tuhan. 11. Sungguh celakalah orang yang menghina kebijaksanaan dan ketertiban, hampalah harapan mereka dan sia-sialah jerih payahnya, dan segenap pekerjaannya percuma adanya. 12. Para istri mereka adalah bodoh, dan buruklah anak-anak mereka, keturunannya terkutuk. 13. Tetapi berbahagialah perempuan mandul yang tak bercela dan tidak melanggar hukum di ranjang perkawinan, ia akan memetik buahnya pada hari pembalasan sekalian jiwa. 14. Demikian pun orang kebiri yang tangannya tidak berbuat jahat, dan yang tidak merencanakan yang buruk terhadap Tuhan. Untuk kesetiaannya ia akan diberi anugerah pilihan, dan bagian yang menyenangkan dalam bait Tuhan. 15. Sebab terpujilah buah hasil jerih payah yang baik, dan akar pengertian pun tak dapat binasa. 16. Sebaliknya anak orang berzinah tidak menjadi dewasa, dan keturunan dari ranjang tak halal akan lenyap. 17. Kalaupun mereka panjang umurnya, namun tidak dihargai sama sekali, dan hari tua mereka akhirnya tidak terhormat. 18. Jika mereka lekas mati, maka tidak ada harapan bagi mereka, dan pada hari penghakiman mereka tidak mendapat hiburan. 19. Sebab bangsa orang yang lalim beratlah ajalnya. Kebijaksanaan Salomo 4. 1. Daripada begitu lebih baik tidak beranak tapi memiliki keutamaan, sebab kenangan akan keutamaan adalah baka, karena dikenal baik oleh Allah maupun oleh manusia.
2. Jika ada keutamaan maka diteladan, jika sudah lenyap maka dirindukan orang. Selama-lamanya ia jaya sambil memakai karangan, karena telah menang dalam gelanggang pertandingan yang tak bercela. 3. Jumlah besar anak para fasik tak menguntungkan, dan mereka tidak berakar dalam karena berasal dari carang tak asli, tidak pula mendapat alas yang kokoh kuat. 4. Kalaupun beberapa lamanya ranting-rantingnya subur, namun digoyah-goyahkan angin karena tidak tertanam kokoh kuat, lalu terbantun karena hebatnya angin. 5. Cabang-cabang itu dipatahkan sebelum selesai tumbuhnya, buah mereka tidak berguna, terlalu mentah untuk dimakan dan sia-sia belaka. 6. Sebab anak-anak hasil seketiduran yang haram menjadi saksi keburukan bagi orang tuanya pada waktu pemeriksaan. 7. Tetapi orang benar akan mendapat istirahat, meskipun mati sebelum waktunya. 8. Sebab usia lanjut adalah terhormat bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. 9. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. 10. Karena berkenan pada Allah maka orang benar dikasihi, ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. 11. Ia disentak, supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. 12. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. 13. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. 14. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. 15. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah, bagi orang suci tersedia perlindungannya. 16. Maka orang benar yang meninggal menghukum orang fasik yang hidup, dan masa muda yang lekas sempurna menghukum umur panjang orang yang lalim. 17. Sungguh pun mereka melihat ajal orang yang bijak, tetapi tak mengerti apa yang direncanakan Tuhan baginya dan mengapa ia diamankan Tuhan. 18. Orang fasik melihat lalu menghina, tetapi mereka akan ditertawakan Tuhan. 19. Sesudahnya mereka menjadi mayat terhina, dan di tengah-tengah orang mati menjadi buah cemooh selama-lamanya. Terpelanting tak bersuara mereka dicampakkan Tuhan, dan digoyahkannya dari dasar-dasarnya. Mereka akan dimusnahkan sama sekali, dan akan berada dalam sengsara. Maka kenangan kepada mereka akan lenyap. 20. Dengan cemas mereka akan tampil pada hari perhitungan dosa-dosa dan kejahatannya akan berhadapan dengan mereka sebagai penuduh. Kebijaksanaan Salomo 5. 1. Pada waktu itu orang benar berdiri dengan kepercayaan besar berhadapan muka dengan para penganiayanya dan semua orang yang telah menghina jerih payahnya. 2. Melihat dia mereka akan gelisah karena ketakutan yang dahsyat, dan terperanjat karena keselamatannya yang tak terduga. 3. Mereka menyesal dan berkata satu sama lain sambil mengeluh karena kerisauan hatinya. 4. Dia itulah yang dahulu menjadi tertawaan kita, dan buah cercaan kita ini, orang-orang yang bodoh. Hidupnya kita pandang kegilaan belaka, dan ajalnya kita anggap tak terhormat. 5. Bagaimana gerangan ia sampai terbilang di antara anak-anak Allah, dan bagiannya terdapat di antara para kudus. 6. Jadi kita inilah yang tersesat dari jalan kebenaran, dan cahaya kebenaran tidak menerangi kita, dan matahari pun tidak terbit bagi kita. 7. Kita telah kekenyangan dengan menempuh lorong-lorong dosa yang membawa kebinasaan, dan kita pun telah menjelajahi padang gurun yang tak terjalani, sedangkan jalan Tuhan tidak kita kenal. 8.
Apa gerangan faedahnya kecongkakan bagi kita, dan apa gerangan yang dibawa oleh kekayaan yang dibualkan? 9. Bagaikan bayang-bayang kesemuanya itu berlalu, laksana kabar yang melintas dengan cepatnya. 10. Seperti perahu yang mengarungi air yang bergelombang tidak terdapat bekas pelayarannya maupun jalan lunasnya di tengah-tengah ombak. 11. Atau bagaikan burung yang terbang melintasi udara tiada terdapat lagi tanda lintasannya sebab udara ringan disembat dengan kebasan sayap dan dibelah dengan kekuatan yang mendesing serta dipintas dengan kepak-kepakan sayap, tetapi sesudahnya tidak lagi terdapat tanda berlalunya burung. 12. Atau juga seperti halnya anak panah yang dilepaskan menuju sasarannya, udara yang dibelah segera mengalir ke tempatnya dahulu, sehingga jalan anak panah tidak sampai diketahui. 13. Demikian pula kita ini baru saja dilahirkan lalu lenyap lagi dan tidak ada tanda keutamaan satupun yang dapat kita perlihatkan, melainkan kita sudah dimakan habis dalam kejahatan kita. 14. Sebab harapan orang fasik adalah laksana sekam yang diterbangkan angin, seperti buih yang dihalaukan angin ribut, harapan itu seperti asap yang dicerai-beraikan angin, dan berlalu seperti kenangan akan tamu yang datang sehari. 15. Sebaliknya orang benar hidup selama-lamanya, dan ganjarannya ada pada Tuhan, dan mereka dipelihara oleh Yang Maha Tinggi. 16. Maka dari itu mereka menerima kerajaan yang mulia dan mahkota yang indah dari tangan Tuhan. Sebab dengan tangan kanannya Allah menaungi mereka, dan bagaikan perisai lengannya melindungi mereka. 17. Allah akan mengenakan iri hati sebagai perlengkapan senjata, dan segenap makhluk dipersenjatainya sebagai penangkis para musuhnya. 18. Sebagai baju zirah dikenakannya keadilan, dan ia akan menggunakan pengadilan yang jujur sebagai ketopong. 19. Kesucian yang tak teralahkan dipegangnya sebagai perisai. 20. Sedangkan kemurkaan kejam akan diasahnya menjadi pedang. Maka semesta alam bertempur sertanya melawan para pandir. 21. Bagaikan anak panah yang kena berkilatlah mata petir dan terbang menuju sasarannya dari mega seperti dari busur yang terlengkung baik. 22. Batu es yang berisi kemurkaan Tuhan dilemparkan dari pengumban, dan air laut berkecamuk melawan para fasik, dengan tak tertahan sungai-sungai membanjiri mereka. 23. Angin yang kuat bangkit melawan mereka, dan bagaikan taufan mencerai beraikan mereka. Maka kefasikan menjadikan bumi semesta padang gurun, dan tahta para penguasa ditumbangkan kejahatan. Kebijaksanaan Salomo 6, pasal 6-9. Kebijaksanaan yang mulia berasal dari Allah. Para penguasa harus mengejar kebijaksanaan. 1. Dengarkanlah, hai para raja, dan hendaklah mengerti. Belajarlah, hai para penguasa di ujung-ujung bumi. 2. Kondongkanlah telinga, hai kamu yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya bangsa-bangsamu. 3. Sebab dari Tuhanlah kamu diberi kekuasaan dan pemerintahan datang dari Yang Maha Tinggi, yang akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. 4. Oleh karena kamu yang hanya menjadi abdi dari kerajaannya tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau berlaku menurut kehendak Allah. 5. Dengan dahsyat dan cepat ia akan mendatangi kamu, sebab pengadilan yang tak terelakkan menimpa para pembesar. 6. Memang yang bawahan saja dapat dimaafkan karena belas kasihan, tetapi yang berkuasa akan disiksa dengan berat. 7. Sang kuasa atas segala-galanya tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Sebab yang kecil dan yang besar dijadikan olehnya,
dan semua dipelihara olehnya dengan cara yang sama. 8. Tetapi terhadap yang berkuasa akan diadakan pemeriksaan keras. 9. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kamu, hai pembesar, agar kamu belajar kebijaksanaan dan jangan sampai terjatuh. 10. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. 11. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kamu akan dididik. 12. Kebijaksanaan bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. 13. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang ingin kepadanya. 14. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. 15. Merenungkannya merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. 16. Sebab ia sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka di jalan, pada tiap-tiap pikiran dijumpainya. 17. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. 18. Kasih kepadanya ialah memenuhi hukum-hukumnya, dan memperhatikan hukum-hukumnya menjamin kebakaan. 19. Lalu kebakaan mendekatkan kepada Allah. 20. Maka menginginkan kebijaksanaan itu mengantar ke kerajaan. 21. Makanya, kalau kamu suka akan tahta dan tongkat kerajaan, maka hargailah kebijaksanaan, hai para penguasa bangsa, agar kamu menjadi raja selama-lamanya. 22. Apakah kebijaksanaan dan bagaimana kejadiannya hendak kuberitahu, dan rahasia satu pun tidak akan kusembunyikan bagi kamu. Tetapi mulai dengan kejadiannya hendak kuselidiki serta kunyatakan pengetahuan tentangnya dan kebenaran tidak akan kulewatkan. 23. Aku pun tidak akan berteman dengan dengki yang membunuh, sebab dengki tidak bersekutu dengan kebijaksanaan. 24. Besarnya jumlah orang bijak menjadi keselamatan dunia semesta, dan raja yang arif merupakan kesejahteraan rakyatnya. 25. Jadi baiklah kamu belajar dari perkataanku supaya beruntung. Kebijaksanaan Salomo 7. Lagu pujian kebijaksanaan ilahi. 1. Aku pun manusia yang fana sama seperti yang lain, keturunan orang yang pertama dibentuk dari tanah. Di dalam rahim ibu aku diwujudkan menjadi daging. 2. Dalam tempo 10 bulan aku membeku dalam darah, dari air manis orang laki-laki dan kenikmatan yang menyertai seketiduran. 3. Setelah dilahirkan aku pun menghirup udara biasa, dan jatuh ke bumi yang merupakan nasib bersama. Suaraku pertama berupa tangis, sama seperti suara semua orang lain. 4. Dengan kesayangan aku dibesarkan di dalam bedung. 5. Sebab tidak ada seorang raja pun mempunyai permulaan hidup yang lain. 6. Masuknya ke dalam hidup adalah satu dan sama bagi semua dan keluarnya pun demikian pula. 7. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian, aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. 8. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. 9. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. 10. Ia kukasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. 11.
Namun demikian besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan tak terpermanai ada di tangannya. 12. Terhadap semuanya itu aku bersuka hati, oleh karena kebijaksanaanlah yang memerintahnya, tetapi aku belum tahu bahwa dari Dialah asalnya pula. 13. Tanpa tipu daya aku belajar dan tanpa dengki aku membagi-bagi, dan kekayaan kebijaksanaan tidak kusembunyikan. 14. Sebab bagi manusia ia adalah harta benda yang tiada habisnya, dan orang yang menggunakannya menjadi sahabat Allah, oleh karena orang dipuji kepadanya karena karunia yang merupakan hasil pendidikan. 15. Semoga Allah memberi aku berbicara sesuai dengan kehendaknya, dan memikirkan apa yang berpatutan dengan segala pemberiannya. Sebab ia sendirilah penuntun kebijaksanaan dan juga pemimpin para bijak. 16. Memang baik kita sendiri maupun perkataan kita, lagi pula pengertian dan segenap kepandaian ada di tangan Allah. 17. Sebab ia sendiri telah memberi aku pengetahuan yang tidak menipu tentang segala-galanya yang ada, supaya ku kenal susunan alam semesta dan daya anasirnya. 18. Awal dan akhir serta pertengahan masa, bila mana matahari berubah peredarannya dan musim silih berganti. 19. Supaya ku kenal perputaran tahun dan tempat bintang-bintang. 20. Tabiat hewan dan naluri binatang buas, tenaga para roh dan pikiran manusia, jenis tumbuh-tumbuhan dan guna sekalian akar. 21. Aku mengenal segala yang tersembunyi maupun yang nyata, oleh karena seniwati segala sesuatu yaitu kebijaksanaan mengajar aku. 22. Sebab di dalam dia ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam. 23. Tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, tidak bergoyang dan tanpa kesusahan, maha kuasa dan memelihara semuanya serta menyelami sekalian roh, yang arif, murni dan halus sekalipun. 24. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembusi dan melintasi segala-galanya. 25. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah, dan pancaran murni dari kemuliaan yang maha kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. 26. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal, dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah, dan gambar kebaikannya. 27. Meskipun tunggal namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. 28. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. 29. Sebab ia adalah lebih indah daripada matahari, dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. 30. Berbanding dengan siang terang dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Kebijaksanaan Salomo 8. 1. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Kebijaksanaan karunia Tuhan. 2. Aku jatuh cinta kepada kebijaksanaan dan kucari sejak masa mudaku, aku berusaha memperolehnya sebagai mempelaiku dan aku menjadi pencinta kemolekannya. 3. Ia membanggakan asal-usulnya yang luhur karena bergaul dengan Allah, dan dikasihi oleh Dia yang memerintah segala sesuatu. 4. Sebab kebijaksanaan adalah pengantar dalam pengetahuan Tuhan, dan memilih setiap pekerjaannya. 5. Kalau kekayaan merupakan milik yang diinginkan dalam kehidupan,
maka apa gerangan yang lebih kaya daripada kebijaksanaan yang mengerjakan segala sesuatu? 6. Kalau kepintaran yang bekerja, siapa gerangan di antara semua yang ada yang lebih berbakat seni daripada kebijaksanaan? 7. Dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan keberanian, daripada semuanya itu tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia. 8. Demikian pun kalau seseorang menginginkan banyak pengalaman, maka kebijaksanaan mengetahui yang dahulu dan mengirakan yang akan datang, ia pandai memahami penuturan yang kusut serta memecahkan teka-teki, tanda dan mujizat diketahuinya lebih dahulu, pun pula kesudahan zaman dan masa. 9. Maka itu aku memutuskan berjodoh dengannya sepanjang umur hidupku, sebab aku tahu bahwa diberinya aku nasihat yang baik dan menjadi penghibur dalam kesusahan dan kemasygulan. 10. Berkat kebijaksanaan aku akan mendapat kemuliaan pada rakyat, dan meskipun masih muda menjadi terhormat di antara orang-orang yang tua. 11. Akan ternyata aku cepat dalam pengadilan, dan akan dikagumi oleh para pembesar. 12. Kalau aku berdiam diri mereka akan menunggu, dan jika aku berbicara, niscaya mereka dengarkan, kalaupun aku memperpanjang bicaraku, mereka menaruh tangannya di mulut. 13. Berkat kebijaksanaan aku akan memperoleh kebakaan dan meninggalkan kenangan abadi pada mereka yang menyusulku. 14. Pelbagai bangsa akan kuperintah dan pelbagai kaum menjadi takluk kepadaku. 15. Para penindas yang menakutkan akan takut kepadaku, apabila mendengar tentang diriku, di tengah-tengah rakyat ternyata aku baik dan gagah berani di pertempuran. 16. Setelah masuk ke dalam rumahku aku mendapat ketenangan pada kebijaksanaan, sebab pergaulan dengannya tidak mengandung kepahitan, dan hidup bersama dengannya tidak mengenal kesedihan, melainkan hanya keriangan hati dan sukacita melulu. 17. Setelah semuanya itu telah kupikirkan dalam hati dan telah kurenungkan di dalam batin, yaitu, bahwa kebakaan terkandung dalam keakraban dengan kebijaksanaan. 18. Dan kesenangan yang luhur hidup dalam persahabatan dengannya, kekayaan yang tak kunjung habis terdapat di dalam jerih payah tangannya, dan pengertian ditemukan dalam menjaga pergaulan dengan dia serta nama yang harum dalam percakapan dengannya, maka aku berjalan keliling sambil mencari, bagaimanakah aku dapat membawa kebijaksanaan masuk pada diriku. 19. Memang aku seorang pemuda yang baik budi pekertinya, dan aku mendapat jiwa yang baik. 20. Atau sebaliknya, oleh karena aku ini baik, maka aku masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. 21. Tetapi setelah aku tahu bahwa aku tidak akan memiliki kebijaksanaan, kalau tidak dianugerahkan Allah ini pun hasil pengertian, yaitu mengetahui karunia siapakah kebijaksanaan itu, maka aku menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya dan dengan segenap hati aku berkata, Kebijaksanaan Salomo 9. 1. Allah nenek moyang dan Tuhan belas kasihan, dengan firman-Mu telah Kau jadikan segala sesuatu. 2. Dan dengan kebijaksanaan Kau bentuk manusia, agar ia menguasai segala makhluk yang telah Kau ciptakan. 3. Dan memerintah dunia semesta dengan suci dan adil serta memegang kekuasaan dengan tulus hati. 4. Berilah aku kebijaksanaan, teman setahtamu, dan jangan aku Kau tolak dari antara anak-anak-Mu. 5. Sebab aku adalah hamba-Mu dan anak sahayamu, manusia lemah yang pendek umurnya, miskin papa pengertiannya dalam hukum dan undang. 6. Sebab andai kata seseorang adalah sempurna di antara anak-anak manusia, tapi kebijaksanaan yang berasal daripadamu tidak ada, niscaya ia tidak terbilang apa-apa. 7.
Aku telah kau pilih menjadi raja bagi umatmu ini dan jadi hakim bagi para anakmu. 8. Engkau telah menyuruh untuk membangunkan bait Allah di atas gunungmu yang suci, dan mezbah di kota tempat kediamanmu, suatu tiruan kemas suci yang sejak awal mula sudah kau siapkan. 9. Padamu adalah kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaanmu, yang ada tatkala dunia semesta kau jadikan, dan mengetahui apa yang diperkenankan olehmu, dan lagi apa yang lurus menurut perintahmu. 10. Maka sudilah kiranya mengirimkan Dia dari sorgamu yang suci, dan mengutusnya dari tahta kemuliaanmu, agar Ia ada padaku dan berusaha bersama denganku, dan aku mengetahui apa yang berkenan padamu. 11. Sebab kebijaksanaan mengetahui dan memahami segala-galanya, dan dengan bijak dapat memimpin aku dalam segala langkah lakuku serta menjaga aku dengan kemuliaannya. 12. Maka segala pekerjaanku akan diterima, dan dengan adil aku akan memerintah umatmu, dan menjadi layak bagi tahta Bapakku. 13. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? 14. Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. 15. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. 16. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan, tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di sorga. 17. Siapa gerangan sampai mengenal kehendakmu, kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus. 18. Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Kebijaksanaan Salomo 10. Pasal 10-19 Kebijaksanaan dalam sejarah umat Allah. Dari Adam sampai Musa. 1. Kebijaksanaanlah yang melindungi Bapa dunia semesta yang dibentuk sebagai manusia yang pertama, ketika hanya satu-satunya yang diciptakan. Kemudian kebijaksanaan menyelamatkan dia dari keruntuhannya. 2. Dan memberinya kekuatan untuk menguasai segala-galanya. 3. Tetapi ketika seseorang yang lalim dalam amarahnya meninggalkan kebijaksanaan, maka ia jatuh binasa karena geramnya yang membunuh saudaranya. 4. Lagi-lagi kebijaksanaan menyelamatkan bumi ketika bumi oleh karena manusia dibanjiri air bah, dan orang benar dikemudikannya dengan kayu yang hina. 5. Ketika para bangsa yang bersepakat dalam kejahatan dikacau balaukan, maka kebijaksanaanlah yang mengenal orang yang benar dan menjaganya tak bercela bagi Allah, dan memeliharanya, supaya berteguh hati meskipun kasih sayang kepada anaknya. 6. Ia pun menyelamatkan orang yang benar ketika para fasik jatuh binasa, sebab ia melarikan diri dari api yang turun atas pancakota. 7. Dari kejahatan penduduknya masih ada saksinya, yaitu gurun yang berasap terus dan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dengan tidak berketentuan musimnya, lagi sebagai kenangan kepada jiwa yang tidak percaya maka tiang garam masih berdiri tegak. 8. Sebab dengan melewatkan kebijaksanaan penduduk pancakota tidak hanya mendapat rugi karena tidak mengenal yang baik, tetapi juga meninggalkan tanda yang mengingatkan kepada orang-orang yang hidup kebodohan mereka, sehingga tak tersembunyilah dalam hal manakah mereka bersalah. 9. Tetapi orang yang melayani kebijaksanaan telah diselamatkan olehnya dari kesusahan. Kebijaksanaan pun menuntun pula orang benar yang melarikan diri dari amarah kakaknya, lagi dipimpinnya melalui lorong-lorong yang lurus. 10. Kebijaksanaan memperlihatkan kerajaan Allah kepadanya,
dan memberi dia pengetahuan tentang hal-hal yang kudus, membuatnya sejahtera sebagai hasil jerih payahnya. 11. Terhadap para pemerasnya yang serakah didampinginya, dan ia dijadikan kaya olehnya. 12. Terhadap para musuhnya ia dilindungi oleh kebijaksanaan, dan diamankan terhadap para pengadangnya, ia diberinya hadiah kemenangan dalam pergulatan yang seru, supaya ia menjadi insaf, bahwa kesalehan lebih kuat daripada apapun juga. 13. Kebijaksanaan tidak meninggalkan orang benar yang sudah dijual, melainkan menjaganya terhadap dosa. 14. Ia turun sertanya ke dalam penjara, dan dalam belenggu pun tidak meninggalkannya, sampai tongkat kerajaan dibawakan kepada dia serta kekuasaan atas orang-orang yang menindasnya. Maka kebijaksanaan menyatakan para pendakwanya bohong, dan memberikan kemuliaan abadi kepada orang benar itu. Keluaran umat Israel, 15. Pun pula kebijaksanaanlah yang membebaskan bangsa suci dan keturunan yang tak bercela, dari bangsa penindas. 16. Ia masuk ke dalam jiwa seseorang yang mengabdi kepada Tuhan, yang kemudian menghadapi raja-raja yang menakutkan dengan pelbagai mujizat dan tanda. 17. Orang-orang suci diberinya upah pengganti jerih payahnya, dan dibimbingnya ke jalan yang ajaib, kebijaksanaan menjadi naungan di siang hari dan cahaya bintang di sepanjang malam. 18. Dibuatnya mereka menyeberangi Laut Merah, dan dihantarnya melintasi air yang melimpah. 19. Tetapi para musuh ditenggelamkannya, lalu didamparkannya dari tubir yang dalam. 20. Demikian orang-orang benar merampasi para fasik, lalu mereka bernyanyi bagi nama-Mu yang kudus, ya Tuhan, serta sehati memuji tangan pelindung-Mu. 21. Sebab kebijaksanaan membuka mulut orang bisu, dan membuat kanak-kanak menjadi petah lidah. Kebijaksanaan Salomo 11. 1. Dengan tangan seorang nabi yang suci ia memberikan hasil dari usaha mereka. 2. Maka orang-orang Israel menempuh gurun yang tak berpenduduk, dan memasang kemahnya di tempat-tempat yang tak ada jalan. 3. Mereka bertahan terhadap musuh dan menangkis para lawannya. 4. Ketika menderita dahaga mereka berseru kepadamu, lalu diberi air dari batu karang yang keras, dan pemuas dahaga dari bukit batu. 5. Sebab apa yang menghukum musuh menjadi anugerah dalam kekurangannya bagi mereka. 6. Akan ganti sumber sungai yang mengalir terus, yang dikeruhkan darah keji. 7. Sebagai hukuman atas perintah pembunuhan kanak-kanak, mereka telah Kau beri dengan tidak tersangka-sangka air yang melimpah ruah. 8. Demikianlah dengan dahaga yang dialami mereka telah Kau tunjukkan, bagaimana para lawan mereka telah Kau hukum. 9. Ketika dicobai, meski hanya disiksa dengan belas kasihan sekalipun, maka diketahui mereka, bagaimana para fasik dianiaya, yang diadili dengan murka. 10. Orang-orang Israel telah Kau cobai dan Kau peringatkan selaku bapa, sedangkan para musuh telah Kau siksa selaku raja kejam yang memutuskan hukum. 11. Baik jauh maupun dekat sama-sama mereka disiksa. 12. Sebab kesedihan rangkap menimpa mereka, dan ada ratapan bila mereka ingat akan apa yang lampau. 13. Mendengar bahwa apa yang menghukum mereka sendiri telah menjadi anugerah bagi Israel, maka para musuh merasakan Tuhan. 14. Orang yang dahulu dibuang sebagai anak dan yang telah ditolaknya dengan caci maki, harus mereka kagumi sesudah kejadian-kejadian itu, yaitu setelah mereka kehausan yang lain caranya dari orang-orang benar itu. Pemujaan binatang-binatang dan hukumannya. 15. Oleh karena pikiran-pikiran mereka yang bodoh dan jahat, yang menyesatkan orang-orang Mesir hingga memuja binatang melata yang tidak berakal serta hewan yang keji,
maka telah kau kirimkan kepada mereka banyak binatang yang tidak berakal sebagai hukuman. 16. Maksudnya supaya mereka mengetahui bahwa seseorang akan dihukum dengan apa yang telah dipakainya untuk berdosa. 17. Memang tanganmu yang maha kuasa, yang telah menciptakan alam semesta dari debu tanpa bentuk, cukup berdaya untuk mendatangkan atas diri mereka beruang atau singa yang garang. 18. Atau binatang ciptaan baru yang galak dan belum dikenal, yang mengembuskan nafas berapi, atau menyemburkan asap yang berdesingan, atau yang matanya memancarkan bunga api yang dahsyat. 19. Macam-macam binatang yang tidak hanya dapat melukai mereka sampai tewas, tapi dapat juga membinasakannya hanya dengan pandangannya yang mengerikan. 20. Tetapi tanpa binatang semacam itu pun mereka dapat jatuh binasa karena satu tiupan saja, sambil dikejar-kejar oleh keadilan serta ditiup-tiupkan oleh nafas kekuasaanmu. Akan tetapi segala-galanya telah kau atur menurut ukuran, jumlah dan timbangan. Belas kasihan Tuhan dalam menghukum. 21. Memang bertindak yang sesuai dengan besarnya kekuasaanmu senantiasa ada dalam kemampuanmu, dan siapa gerangan dapat bertahan terhadap kekuatan lenganmu. 22. Sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat raya di hadapanmu, atau bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi. 23. Akan tetapi justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. 24. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. 25. Bagaimana sesuatu dapat bertahan, jika tidak kau kehendaki, atau bagaimana dapat tetap terpelihara, kalau tidak kau panggil. 26. Engkau menyayangkan segala-galanya sebab itu milikmu adanya, ya penguasa penyayang hidup. Kebijaksanaan Salomo 12. 1. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. 2. Dari sebab itu orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit, dan kau tegur dengan mengingatkan kepada mereka dalam hal manakah mereka sudah berdosa, supaya percaya kepada Dikau, ya Tuhan, setelah mereka menjauhi kejahatan itu. 3. Juga penduduk lama di negerimu yang suci. 4. Telah kau benci, karena mereka mengerjakan yang lebih keji lagi, yaitu perbuatan sihir dan upacara yang fasik. 5. Tanpa kenal kasihan mereka membunuh kanak-kanak dan makan jeroan dalam jamuan daging dan darah manusia dan tengah jamuan jangak masuk ke dalam kalangan orang-orang berilmu. 6. Orang-orang tua sendiri membunuh makhluk-makhluk yang tidak berdaya. Mereka itu hendak kau tumpas dengan tangan nenek moyang kami. 7. Supaya tanah yang lebih berharga bagimu dari segala-galanya mendapat penduduknya yang pantas, yakni anak-anak Allah. 8. Tetapi karena mereka manusia maka kau sayangkan pula dengan mengirimkan tawon-tawon besar sebagai pelopor tentaramu, supaya lambat laun mereka dibinasakannya. 9. Bukanlah oleh karena engkau tidak berdaya menyerahkan orang fasik ke dalam tangan orang benar di pertempuran, atau sekaligus membinasakan mereka dengan binatang-binatang galak atau dengan firman keras. 10. Tetapi secara lambat laun kau hukum untuk memberi kesempatan agar mereka bertobat, walaupun engkau tahu, bahwa asal-usul mereka adalah jahat dan kejahatan mereka sifat bawaan dan jalan pikiran mereka tak berubah selama-lamanya. 11. Sebab mereka adalah keturunan yang terkutuk sejak awal mula. Bukan pula karena takut terhadap siapapun maka mereka kau biarkan terluput dari hukuman atas dosa mereka. 12. Sebab siapa nanti dapat berkata, apakah yang telah kau lakukan?
Atau siapa gerangan akan menentang keputusanmu? Siapa gerangan akan mendakwa engkau karena telah kau binasakan bangsa-bangsa yang telah kau ciptakan sendiri? Dan siapa akan tampil sebagai pengacara bagi kaum fasik dan membantahmu? 13. Sebab kecuali engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan bahwa engkau menghukum dengan adil. 14. Tiada raja ataupun penguasa yang dapat berhadapan dengan dikau demi orang yang sudah kau hukum. 15. Tetapi karena engkau adil adanya, maka secara adil kau urus segala-galanya. Menjatuhkan hukuman atas orang yang tak patut dihukum kau anggap tak layak bagi kekuasaanmu. 16. Sebab asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena memerintah semuanya maka engkau menyayangkan segala-galanya. 17. Memang kekuatan hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu, dan kau permalukan keberanian orang yang mengetahui kekuasaanmu itu. 18. Tetapi engkau, penguasa yang kuat, mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau engkau dapat juga. 19. Dengan berlaku demikian engkau mengajar umatmu, bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini, kau berikan kesempatan untuk bertobat apabila mereka berdosa. 20. Sebab kalau para musuh anak-anakmu, meskipun diperuntukkan bagi maut, kau balas dengan hati-hati dan kesabaran sedemikian itu, yaitu dengan memberikan waktu serta kesempatan untuk melepaskan kejahatan. 21. Betapa saksama kiranya engkau mengadili anak-anakmu, yang nenek moyangnya telah kau beri sumpah dan perjanjian yang berisi janji-janji yang baik. 22. Jadi sementara kami ini kau perbaiki, maka para musuh kami 10.000 kali lipat kau dera, supaya kami sendiri pun ingat pula akan kebaikanmu, apabila kami mengadili, lagi mengharapkan belas kasihan, apabila kami diadili. Pemujaan binatang-binatang dihukum dengan binatang. 23. Maka itu para lalim yang terus melangsungkan hidupnya yang gila telah kau siksa dengan kekejian mereka sendiri. 24. Sebab mereka sangat tersesat di jalan-jalan yang menyeleweng dengan menerima apa yang paling keji di antara binatang yang hina sebagai Allah, karena seperti kanak-kanak yang tidak berakal mereka terperdaya. 25. Maka itu seperti halnya bagi kanak-kanak yang tidak berakal demikianlah telah kau kirimkan kepada mereka hukuman yang mencemoohkannya. 26. Tetapi orang yang tidak mau diperingatkan dengan hukuman yang mencemoohkan akan mengalami keputusan yang patut bagi Allah. 27. Karena semuanya yang menggusarkan hati mereka pada waktu mereka menderita dan yang dahulu mereka pandang sebagai Allah, maka ketika disiksa dengannya mereka melihat Dia yang dahulu mereka tidak mau melihatnya, lalu mengakui Dia sebagai Allah sejati. Dari sebab itulah hukuman yang paling berat datang atas diri mereka. Kebijaksanaan Salomo 13. Berhala-berhala dan pemujanya. 1. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya mereka tidak mengenal senimannya. 2. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin ataupun udara kencang, lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. 3. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. 4. Jika mereka sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya,
maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya, betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. 5. Sebab orang dapat mengenal Khalik dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. 6. Namun demikian dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. 7. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya dan menyelidikinya, dan mereka terharu oleh yang mereka lihat, sebab memang indahlah hal-hal yang kelihatan itu. 8. Tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat dimaafkan. 9. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa gerangan mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu? 10. Tetapi celakalah orang yang menaruh harapannya pada benda mati, yang mendewakan buatan tangan manusia, yaitu emas dan perak, karya seni, dan gambaran macam-macam binatang, ataupun batu yang tidak berfaedah, buatan tangan zaman kuno. 11. Misalkan seorang tukang kayu menggergaji pohon kayu yang mudah dikerjakan, kemudian membuang dengan cermat seluruh kulitnya, mengerjakannya sebagai mestinya, akhirnya membuatnya jadi perkakas yang berguna untuk keperluan hidup. 12. Lalu bagian-bagian yang terbuang dari buatannya itu dipakainya untuk menyediakan makanan dan ia pun menjadi kenyang. 13. Tetapi apa yang tak berguna dari bagian-bagian terbuang itu, yang tidak ada gunanya sama sekali, yaitu sepotong kayu bengkok yang banyak bonggolnya, diambilnya dan diukirnya pada waktu terluang, dan dengan tangkas dibentuknya di waktu istirahat serta dibuatnya jadi rupa manusia. 14. Atau diserupakannya dengan seekor binatang yang hina. Lalu disapunya dengan sedelinggam, dimerahinya kulitnya dengan cat dan dilumasnya setiap noda yang ada padanya. 15. Lalu dibuatkannya baginya rumah-rumahan yang serasi, dan ditempatkannya pada dinding serta dilekatkannya dengan paku. 16. Dijaganya pula agar jangan jatuh, sebab ia insaf bahwa patung itu tidak mampu menolong dirinya, karena hanya patung sajalah itu dan memerlukan pertolongan. 17. Tetapi kalau ia mendoakan harta miliknya, nikah serta anak-anaknya, ia tidak malu-malu bercakap-cakap dengan yang tidak bernyawa. Demi untuk kesehatan ia berseru kepada yang lemah. 18. Demi untuk kehidupan ia memuja yang mati, dan untuk bantuan ia mohon kepada yang tidak berdaya, untuk perjalanan ia mohon kepada yang tidak dapat menggunakan kaki. 19. Demi keuntungan, pekerjaan dan hasil tangannya ia minta kekuatan kepada yang di dalam tangannya tidak ada kekuatan apapun. Kebijaksanaan Salomo 14. 1. Ada lain orang yang hendak berlayar dan mau mengarungi gelombang yang menggelora, ia berseru kepada sepotong kayu yang lebih rapuh daripada perahu yang membawanya. 2. Sebab perahu itu telah direncanakan oleh nafsu akan keuntungan dan dibuat oleh seorang ahli dengan kejuruannya. 3. Tetapi yang mengemudikan ialah pemerintahanmu, ya Bapa, oleh karena engkau telah membuka jalan di tengah laut dan lorong yang aman sentosa di tengah-tengah gelombang. 4. Dalam pada itu engkau pun menunjukkan, bahwa engkau dapat menyelamatkan dari apapun, sehingga malahan tanpa kepandaian orang boleh naik kapal. 5. Memang engkau tidak menghendaki bahwa buatan kebijaksanaanmu tidak berhasil, itulah sebabnya maka orang mempercayakan hidupnya kepada kayu yang amat hina dan dengan rakit melintasi gelombang yang berkecamuk sampai mereka selamat. 6. Sebab di zaman azali ketika para raksasa yang congkak tewas, maka harapan dunia berlindung di atas rakit, dan setelah kau kemudikan dengan tanganmu, ditinggalkannya bakal keturunan bagi masa depan. 7. Sebab diberkatilah kayu yang dengannya kebenaran terlaksana. 8. Tetapi terkutuklah berhala buatan tangan beserta pembuatnya,
Oleh karena yang terakhir ini membuatnya, sedangkan yang pertama itu fana tetapi disebut Allah. 9. Sebab sama-sama dibenci oleh Allah baik orang fasik maupun hasil kefasikannya. 10. Dan bersama dengan pembuat-buatannya pun akan dihukum. 11. Maka itu segala berhala bangsa lain akan dijatuhi hukuman pula, oleh karena telah menjadi suatu kekejian di antara ciptaan Allah, suatu batu sandungan bagi diri manusia, dan suatu perangkap bagi kaki semua orang yang bodoh. 12. Sebab permulaan persundalan ialah penemuan berhala, dan pendapatannya merupakan pembusukan kehidupan. 13. Memang berhala tidak ada sejak awal mula dan tidak pula akan ada untuk selama-lamanya. 14. Karena angan-angan manusia maka berhala tampil di dunia, dan oleh karena itu kesudahan segera direncanakan baginya. 15. Ada seorang bapa yang dimakan kesedihan yang belum waktunya, lalu membuat patung anaknya yang terenggut nyawanya sebelum saatnya. Maka seorang manusia yang dulu fana kini dihormatinya sebagai Allah, dan kepada bawahan-bawahannya pun diperintahkan untuk mengadakan kebaktian dan upacara. 16. Kemudian adat kebiasaan fasik yang lama-kelamaan bertambah kuat itu dipenuhi sebagai undang-undang. 17. Dan atas perintah penguasa-penguasa patung-patung pahatan disembah. Oleh karena penguasa-penguasa itu tidak dapat dihormati orang dengan berhadapan muka karena jauh sekali tempat tinggalnya, maka wajah yang jauh itu dibayangkan mereka, lalu dibuatnya gambar yang nyata dari raja yang dihormati itu untuk merayu yang tak hadir itu seolah-olah hadir juga. 18. Selanjutnya gila hormat seniman mendorong bahkan orang yang tidak mengenal dia untuk memperkembangkan pemujaan itu. 19. Sebab seniman ingin cepat-cepat mendapat hati raja dan karena itulah dengan bakat seninya memperbesar kesamaannya sampai yang seindah-indahnya. 20. Tetapi rakyat terpikat oleh kemolekan buatan itu kini menganggap patut dipuja yang tadinya dihormat sebagai manusia saja. 21. Dan ini menjadi perangkap bagi kehidupan, bahwasanya orang yang tertekan karena malapetaka ataupun karena kekuasaan penguasa memberikan nama yang tak bersekutu kepada batu dan kayu. 22. Selanjutnya belum lagi cukup bagi mereka bahwa tersesat pengetahuannya tentang Allah, tetapi sementara hidup dalam pergulatan hebat dari kejahilannya itu mereka malahan sampai menyebut perdamaian akan malapetaka sebesar itu. 23. Sebab apakah mereka melakukan tahbisan-tahbisan yang disertai pembunuhan kanak-kanak, ataupun upacara-upacara gaib yang serba rahasia, atau jamuan-jamuan yang kegila-gilaan dengan adat kebiasaan yang ganjil. 24. Sudah barang tentu mereka tidak memelihara lagi kesucian kehidupan dan perkawinan, melainkan saling membunuh dengan curang atau menyusahkan dengan zina. 25. Di mana-mana bersimahara-jalela darah dan pembunuhan, pencurian dan tipu daya, kebusukan, pencederaan, huru-hara dan sumpah dusta. 26. Penggangguan orang-orang yang baik, lupa akan jasa orang lain, pencemaran jiwa, percabulan melawan kodrat alam, kebobrokan perkawinan, zina dan menjangak. 27. Sebab pemujaan Allah-Allah yang hampa adalah awal, sebab dan akhir segala kejahatan. 28. Para pemujanya bermata gelap dalam kesuka-sukaannya, atau meramalkan kebohongan belaka, hidup secara fasik atau mengangkat sumpah dusta. 29. Karena mereka percaya kepada berhala yang tidak bernyawa, maka mereka tidak menyangka bahwa akan dihukum karena sumpah dusta. 30. Akan tetapi karena kedua hal ini mereka akan ditimpa hukuman yang adil, yaitu, bahwa salahlah pikiran mereka tentang Allah karena mereka melekat kepada berhala, dan bahwa mereka dalam kebohongan bersumpah dusta dengan menghina kesucian akibat kepintarannya yang busuk. 31. Sebab bukannya kekuasaan berhala yang diberi sumpah, melainkan hukuman atas orang yang melakukan dosa, itulah yang selalu menimpa pelanggaran kaum fasik.
Kebijaksanaan Salomo 15. Agama sejati dan pemujaan berhala. 1. Tetapi Engkau, Allah kami, adalah baik hati lagi setia, sabar hati dan dengan kasih sayang memerintah segala-galanya. 2. Sebab kalau kadang-kadang kami berdosa, kami adalah milik-Mu oleh karena kami ini mengenal daya kekuatan-Mu. Tetapi kami tidak mau berdosa karena kami insaf, bahwa kami ini kepunyaan-Mu. 3. Sebab mengenal Engkau adalah kesucian sempurna, dan menjadi insaf akan kekuatan-Mu merupakan akar kebakaan. 4. Memang kami ini tidak disesatkan oleh hasil kesenian insani yang buruk, dan tidak pula oleh buatan sia-sia para pelukis, yaitu gambar yang dilumasi dengan beraneka warna. 5. Yang pemandangannya merangsang hawa nafsu pada orang bodoh, sehingga ia rindu kepada rupa mati dari gambar yang tidak bernyawa. 6. Semua yang membuat atau merindukan atau memuja berhala adalah pencinta kejahatan dan patut bagi harapan yang demikian itu. Kebodohan pembuat dan pemuja berhala. 7. Demikian pun seorang tukang periuk meramas tanah lembab dengan susah payahnya, lalu dibentuknya menjadi apa saja untuk keperluan kita. Tetapi dari tanah liat yang sama dibentuknya baik bejana untuk keperluan yang tahir maupun untuk keperluan yang keji. Sedangkan untuk apakah akan digunakan tiap-tiap bejana, itu ditentukan oleh tukang periuk belanga. 8. Tetapi dari tanah liat yang sama dan dengan susah payah yang buruk dibentuknya suatu Allah yang hampa udara belaka. Allah itu dibentuk oleh seorang yang juga terjadi sendiri dari tanah beberapa waktu sebelumnya, dan sejurus lagi akan kembali ke tanah liat, yang merupakan bahan asalnya, yaitu apabila hutang ialah jiwanya ditagih. 9. Tetapi ia tidak peduli bahwa segera akan meninggal dan hanya mempunyai umur yang pendek. Sebaliknya ia bertanding dengan pandai emas dan pandai perak serta meniru juru penuang perunggu, dan menganggap suatu kehormatan membuat barang tiruan. 10. Abulah hatinya dan lebih hina dari tanahlah harapannya, dan hidupnya pun kurang berharga dari tanah liat. 11. Sebab ia tidak mengenal Dia yang telah membentuknya dan menghembuskan semangat ke dalam tubuhnya serta meniupkan nafas kehidupan ke dalamnya. 12. Orang semacam itu menganggap hidup kita suatu permainan dan hayat sebagai pasar yang membawa keuntungan. Katanya, orang harus menarik untung dari apapun juga, bahkan dari kejahatan sekalipun. 13. Sebab tukang berhala tahu lebih baik daripada semua orang lainnya bahwa ia berbuat dosa, apabila dari bahan tanah dibuatnya bejana yang rapuh maupun berhala. 14. Tetapi sangat bodoh dan lebih papa daripada jiwa kanak-kanak semua orang itu, yaitu para musuh umat-Mu yang telah memperbudaknya. 15. Karena mereka malah menganggap berhala bangsa-bangsa lain pun sebagai Allah, meskipun berhala-berhala itu tidak dapat menggunakan matanya untuk melihat, tidak pula hidung untuk menghirup udara, ataupun telinga untuk mendengar, atau jari-jari tangan untuk meraba, sedang kakinya pun tidak mampu berjalan. 16. Sebab mereka dibuat oleh seorang manusia, dan dibentuk oleh seorang yang rohnya sendiri adalah barang pinjaman. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu membentuk Allah yang sederajat dengan dirinya. 17. Karena ia sendiri fana adanya, maka dengan tangannya yang jahat ia hanya dapat mengerjakan barang mati saja. Sebab ia sendiri sesungguhnya lebih baik daripada benda pujaannya, oleh karena ia sendiri pernah hidup sedangkan benda itu tidak pernah. 18. Bahkan binatang yang sangat keji pun dipuja pula oleh para musuh umat-Mu, sebab kalau dibandingkan kebodohannya maka binatang-binatang itu lebih rendah daripada yang lain-lain. 19. Tidak ada rupa yang bagus yang dapat diinginkan, seperti kalau orang memandang binatang, sebab binatang-binatang itu tidak dipuji dan tidak diberkati oleh Allah.
Kebijaksanaan Salomo 16. Kodok-kodok dan burung-burung puyuh. 1. Karena itu para pemujanya sebagaimana mestinya dihukum dengan binatang-binatang yang serupa itu, dan disiksa oleh banyak hewan kecil. 2. Tetapi akan ganti hukuman itu telah kau buat baik kepada umatmu. Untuk seleranya yang hebat telah kau sediakan hidangan istimewa sebagai makanan, yaitu burung-burung puyuh. 3. Sedangkan pihak musuh, walaupun ingin makan, kehilangan selera yang perlu, karena jijiknya binatang-binatang yang dikirimkan itu, umatmu malah menikmati hidangan istimewa setelah sebentar menderita kekurangan. 4. Memang atas pihak para penindas patut datang kekurangan yang tak terelakkan, tetapi kepada umatmu patut ditunjukkan, bagaimana musuh-musuhnya disiksa. Belalang-belalang dan lalat serta ular-ular di gurun. 5. Sebab juga ketika geram hebat binatang-binatang yang galak mendatangi umatmu dan mereka tewas karena dipagut ular-ular yang melilit, maka kemurkaanmu tidak berlangsung terus sampai ke penghabisan. 6. Melainkan sebagai peringatan mereka dikejutkan sebentar, lalu mendapat tanda keselamatan sebagai kenangan akan hukum Tauratmu. 7. Sebab barang siapa berpaling kepada tanda itu tidak diselamatkan oleh apa yang dilihatnya, melainkan olehmu, ya penyelamat segala orang. 8. Dengan itu pun telah kau yakinkan pula para musuh kami, bahwa hanya engkaulah yang menyelamatkan dari segala malapetaka. 9. Musuh-musuh kami ditewaskan dengan gigitan belalang dan lalat, dan tiada terdapat obat mujarab untuk menghidupkan mereka, sebab mereka patut dihukum dengan binatang-binatang semacam itu. 10. Sedangkan anak-anakmu tidak kalah terhadap gigi ular-ular berbisa, sebab belas kasihanmu datang menolong serta menyembuhkan mereka. 11. Untuk mengingatkan sabdamu kepada mereka maka mereka dipagut, tapi segera mereka disembuhkan pula, supaya mereka jangan terlepas dari kemurahanmu dan sama sekali melupakannya. 12. Sebab bukan tumbuh-tumbuhan atau balut yang telah menyembuhkan mereka, melainkan firman-Mu yang memulihkan semua, ya Tuhan. 13. Memang Engkau mempunyai kuasa atas hidup dan mati, dan Engkaulah yang menurunkan ke pintu gerbang dunia orang mati dan juga menaikkan daripadanya. 14. Sudah barang tentu manusia membunuh dalam kejahatannya, tapi ia tak mampu mengembalikan roh yang sudah keluar, dan tak dapat melepaskan jiwa yang sudah diterima dunia orang mati. Hujan es dan mana di gurun. 15. Mustahillah sama sekali melepaskan diri dari tangan-Mu. 16. Sebab para fasik yang menolak untuk mengenal Engkau, telah didera dengan kekuatan lengan-Mu, dan dikejar-kejar oleh hujan lebat yang luar biasa, oleh hujan es dan guntur gemuruh yang tak terelakkan, lalu habis ditelan api. 17. Malah yang paling aneh terjadi, yakni, di dalam air yang memadamkan segala-galanya api itu semakin berdaya, sebab alam semesta berjuang demi orang benar. 18. Ada kalanya nyala api tertahan, supaya jangan membakar binatang-binatang yang dikirimkan melawan para fasik, agar melihat itu mereka menjadi insaf bahwa mereka dikejar-kejar oleh keputusan Allah. 19. Tetapi ada kalanya pula nyala api berkobar-kobar melebihi kekuatan api, malahan di tengah-tengah air, untuk membinasakan tanam-tanaman di tanah orang yang fasik itu. 20. Sebaliknya umatmu telah kau beri santapan malaikat menjadi makanannya, dan tanpa susah payah mereka engkau telah mengirimkan dari sorga roti yang telah disediakan, yang mengandung segala kenikmatan dan cocok dengan selera masing-masing. 21. Sebab rezeki yang kau anugerahkan itu menunjukkan kemanisanmu terhadap anak-anakmu, dan rezeki itu menyesuaikan diri dengan keinginan orang yang memakannya dan berubah menjadi apa yang dikehendaki masing-masing. 22. Salju dan es bertahan terhadap api tanpa meleleh, supaya diketahui bahwa hanya buah-buahan para musuh habis punah dimakan oleh api yang bernyala-nyala di tengah hujan es dan berkilat-kilat dalam hujan deras. 23. Sebaliknya api lupa akan kekuatannya sendiri, supaya orang benar diberi makan. 24. Sebab alam ciptaanmu yang mengabdi kepada pembuatnya memperbantukan tenaganya hendak menghukum para fasik,
tetapi juga menahan diri dengan maksud berbuat baik kepada orang yang percaya kepadamu. 25. Karena itu alam pada saat itu berubah menjadi segala hal dan melayani karuniamu yang memelihara segala sesuatu, seperti dibutuhkan masing-masing. 26. Maksudnya supaya anak-anakmu yang kau kasihi, ya Tuhan, menjadi tahu bahwa bukan pelbagai jenis buah-buahan memberi makan kepada manusia, melainkan firman-Mu, yang memelihara semua orang yang percaya padamu. 27. Sebab apa yang tidak dapat dihancurkan oleh api, meleleh begitu saja kalau dipanaskan sinaran matahari. 28. Agar dimaklumi bahwa sebelum matahari terbit orang hendaknya menyampaikan doa syukur kepadamu dan menghadap ke hadirat-Mu sebelum cahaya terbit. 29. Memang harapan orang yang tidak kenal terima kasih meleleh bagaikan embun beku di musim dingin dan lenyap laksana air yang tidak dimanfaatkan. Kebijaksanaan Salomo 17, kegelapan dan tiang awan yang memancarkan cahaya. 1. Tentu besarlah segala keputusanmu dan tak terurai, maka itu orang yang tidak terdidik telah tersesat. 2. Sebab para fasik yang menyangka dapat memperbudak bangsa yang suci telah ditawan oleh kegelapan dan terbelenggu oleh malam yang panjang, sehingga terkurung berbaring di dalam rumahnya sendiri, seperti orang yang mau melarikan diri dari pemerintahan Tuhan yang abadi. 3. Karena mereka menyangka dapat tetap tersembunyi dengan dosa-dosanya yang rahasia, terlupa di bawah selubung kegelapan, maka sangat terkejut mereka dicerai-beraikan dan cemas karena bayangan-bayangan hantu. 4. Sebab persembunyian yang melindungi mereka tidak meluputkan mereka dari ketakutan. Sebaliknya bunyi-bunyi yang menakutkan menderu-deru di sekelilingnya, dan tampaklah hantu-hantu muram yang suram mukanya. 5. Tak suatu pun api dapat mendatangkan cahaya, dan nyala bergemerlapan dari bintang-bintang pun tidak mampu menerangi malam kelam yang mengerikan itu. 6. Hanya tampak oleh mereka gumpalan api yang penuh kengerian, yang timbul dengan sendirinya. Maka ketakutan pun menghinggapi mereka, dan apabila gejala itu tidak nampak maka yang telah kelihatan itu dianggapnya semakin mengerikan. 7. Percumalah tipu daya dari ilmu sihir mereka, dan bukti kepandaian yang dibanggakannya ternyatalah nista. 8. Sebab semua orang yang telah berjanji akan mengenyahkan ketakutan dan kegelisahan dari jiwa yang sakit, bahkan jatuh sakit sendiri karena kecemasan yang mentertawakan. 9. Dan kalau tidak ada sesuatu kengerian menakutkan mereka, namun mereka dikejut-kejutkan oleh binatang-binatang kecil yang berlalu dan oleh ular-ular yang mendesir-desir, sehingga mereka mati ketakutan dan enggan menengadah ke udara yang dimanapun tak dapat dihindari. 10. Memang kejahatan yang dihukum atas kesaksiannya sendiri adalah pengecut, sebab selalu menyangka yang terburuk karena diusik-usik suara hatinya. 11. Sebab ketakutan tidak lain ialah melepaskan pertolongan dari akal budi. 12. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam hati manusia, semakin dianggap buruk ketidaktahuan tentang sebab musabab yang mengakibatkan siksaan. 13. Adapun semua orang yang sama-sama tidur pada malam yang tanpa daya dan yang datang dari dunia orang mati yang tanpa daya itu. 14. Setengahnya dikejar-kejar oleh bayangan hantu yang dahsyat, setengahnya dilumpuhkan karena putus harapannya. Sebab mendadak dan tidak tersangka-sangka mereka dihinggapi oleh ketakutan. 15. Demikianlah siapa saja ditawan di tempat ia rebah dan dikurung dalam penjara tanpa jeruji. 16. Sebab baik ia seorang petani atau gembala maupun seorang buruh yang berjerih payah tersendiri, tiba-tiba ia disergap dan harus mengalami paksaan yang tak terelakkan. Semua dibelenggu dengan rantai kegelapan satu itu juga. 17. Semua dikejutkan dan dilumpuhkan boleh jadi oleh angin yang mendesing,
atau kicau burung yang merdu di cabang-cabang yang rindang, atau deru air yang deras arusnya, atau deram batu-batu yang berguling ke bawah. 18. Ataupun derap tak kelihatan dari binatang-binatang yang melompat-lompat, atau auman binatang-binatang buas yang meraung-raung atau gema yang berkumandang dari celah-celah di pegunungan. 19. Sebab seluruh dunia disinai cahaya terang benderang, dan semua sibuk dengan pekerjaannya dengan tidak terhalang. 20. Hanya atas musuh-musuh umatmu dibentangkan malam yang menekan, suatu lambang kegelapan yang menerima mereka kelak. Namun demikian dirinya sendiri lebih berat bagi mereka daripada kegelapan itu. Kebijaksanaan Salomo 18:1. Tetapi bagi orang-orang sucimu ada cahaya terang. Dan meskipun mereka telah menderita pula, namun dipuji bahagia oleh orang Mesir, ketika mendengar suara mereka tanpa melihat rupanya. 2. Mereka berterima kasih, oleh karena orang-orang Israel yang telah diperlakukannya dengan lalim tidak menganiaya mereka, dan minta maaf atas permusuhannya dahulu. 3. Akan ganti kegelapan tadi sudah kau anugerahkan kepada umatmu suatu tiang yang bernyalakan api sebagai penunjuk di perjalanan yang tidak diketahui, bagaikan matahari yang tidak mengganggu guna pengungsian yang penuh kemuliaan itu. 4. Memang orang-orang Mesir patut dicabut cahayanya dan ditawan dalam kegelapan, oleh karena mereka terus mengurung anak-anakmu, yang menjadi perantara untuk menyampaikan cahaya baka hukum Tauratmu kepada dunia. Kematian anak-anak sulung dan wabah sampar. 5. Karena mereka telah memutuskan untuk membunuh semua anak orang-orang sucimu, dalam pada itu satu anak yang telah dibuang diselamatkan, maka sebagai hukuman engkau merampas banyak anak mereka, dan mereka sendiri serentak kau tumpas dalam air yang bergelora. 6. Malam itu telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai lalu mendapat hati. 7. Maka umatmu mengharapkan baik keselamatan orang benar maupun kebinasaan para musuh. 8. Sebab dengan apa telah kau hukum para lawan, dengan itu pun telah kau muliakan kami, setelah kami kau panggil. 9. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan korban dan sehati membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini, orang-orang suci sama-sama akan mengambil bagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dalam pada itu sebelumnya sudah mereka dengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. 10. Sebaliknya teriakan janggal dari para musuh bergaung, dan ratap tangis karena anak-anak yang ditangisi tersebar luas. 11. Baik budak maupun tuan dihukum dengan siksa yang sama, dan rakyat jelata menderita sama seperti raja. 12. Karena kematian yang sama maka pada mereka sekalian ada orang mati yang tidak terbilang jumlahnya, dan jumlah orang hidup tidak cukup untuk menguburkannya, sebab dengan satu pukulan keturunan mereka yang termulia ditumpas. 13. Meskipun karena ilmu sihirnya mereka tidak percaya sama sekali, namun karena anak-anak sulungnya yang tewas terpaksa diakuinya, bahwa bangsa inilah sungguh anak Allah. 14. Sebab sementara sunyi senyap meliputi segala sesuatu dan malam dalam peredarannya yang cepat sudah mencapai separuhnya. 15. Maka firman-Mu yang maha kuasa laksana pejuang yang garang melompat dari dalam sorga, dari atas takhta kerajaan ke tengah tanah yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam di bawahnya perintah-Mu yang lurus. 16. Dan berdiri tegak diisinya semuanya dengan maut, ia sungguh menjamah langit sambil berdiri di bumi. 17. Maka sekonyong-konyong bayangan-bayangan impian yang ngeri sangat menggelisahkan mereka, dan mereka disergap ketakutan yang tidak tersangka-sangka. 18. Setengah mati yang satu rebah di sini dan yang lain di sana, sambil menyatakan apa sebabnya maka ia tewas. 19.
Sebab sebelumnya sudah ditunjukkan oleh impian yang mengejutkan mereka, agar supaya mereka jangan tewas dengan tidak mengetahuinya, mengapa mereka harus mengalami bencana yang sedemikian itu. 20. Ujian maut pun pula datang atas orang benar, dan pembunuhan orang banyak terjadi di gurun, tetapi kemurkaan itu tidak lama berlangsung. 21. Sebab seseorang laki-laki yang tak bercela segera maju sebagai pendekar sambil membawa senjata pelayanannya sendiri, yaitu doa dan korban dupa pengampunan. Ia menahan kemurkaan dan mengakhiri bencana, dan demikian menunjukkan bahwa ia pelayanmu. 22. Kemurkaan dialahkannya bukan dengan tenaga jasmani, bukan pula dengan daya senjata, melainkan dengan perkataan ditundukkannya penghukum dengan mengingatkan sumpah dan perjanjian dengan nenek moyang. 23. Sebab ketika mayat sudah menggeletak bertimbun-timbun, maka ia berdiri di tengah dan menangkis kemurkaan serta menghalangi jalan menuju orang-orang yang masih hidup. 24. Sebab seluruh jagat raya ada pada jubahnya yang berlabuh sampai ke kaki, dan nama harum leluhur ada pada keempat baris batu-batu dan keagunganmu ada pada destarnya. 25. Terhadap itulah mundur pembasmi, kepada itulah ia ketakutan, sebab cukuplah sudah bahwa mereka hanya mencicipi kemurkaanmu. Kebijaksanaan Salomo 19. Laut Merah yang membinasakan orang-orang Mesir dan menyelamatkan orang Israel. 1. Tetapi atas para fasik datanglah kemurkaan yang tak kenal ampun hingga penghabisan, sebab sebelumnya Allah sudah mengetahui kelakuan mereka di waktu mendatang. 2. Yaitu, bahwa mereka dahulu mendesak orang-orang Israel untuk berangkat dan menyuruh mereka pergi dengan tergesa-gesa, lalu menyesal dan mengejar mereka. 3. Sebab ketika mereka masih sibuk berkabung, dan meratap pada kubur orang-orang yang sudah mati, maka diambilnya keputusan kebodohan yang lain, lalu mengejar sebagai orang pelarian mereka yang tadinya diminta untuk pergi. 4. Sebab nasib yang sewajarnya menyeret mereka ke arah ajal mereka, dan membuat mereka lupa akan yang sudah-sudah, supaya mereka menggenapkan hukuman yang masih kurang pada siksaannya. 5. Dan supaya umatmu mencoba menempuh perjalanan yang ajaib, sementara para musuhnya menemui ajal yang ganjil. 6. Sungguh seluruh ciptaan dalam jenisnya dirubah kembali sama sekali oleh karena taat kepada perintah-perintahmu, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. 7. Maka orang melihat awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya ada air, jalan yang tidak ada rintangannya muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. 8. Di bawah lindungan tanganmu seluruh bangsa berjalan lewat di tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang mentakjubkan. 9. Seperti kuda ke padang rumput mereka pergi dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. 10. Sebab mereka masih ingat akan pengalamannya di perantauan, bagaimana akan ganti pembiakan binatang maka bumilah yang mengeluarkan nyamuk, dan akan ganti binatang-binatang air maka sungailah yang memuntahkan kodok banyak sekali. 11. Kemudian mereka melihat pula burung-burung dijadikan dengan cara baru, yaitu ketika terdorong oleh nafsu makan mereka minta hidangan lesat. 12. Sebab sebagai pemuas naiklah burung-burung puyuh dari laut. 13. Hukuman tidak datang atas orang berdosa itu tanpa didahului tanda-tanda, yakni mata petir yang hebat. Memang sudah seadilnya mereka menderita karena segala perbuatannya yang jahat, oleh karena menaruh kebencian yang hebat kepada orang asing. 14. Sebab orang Sodom tidak menyambut orang-orang yang tidak dikenal waktu mereka datang, sedangkan orang Mesir memperbudak tamu yang telah berbuat jasa kepada mereka.
15. Dan tidak hanya itu saja, dan ini tentu akan diperhitungkan bagi mereka, orang-orang Sodom segera menyambut orang asing itu dengan permusuhan. 16. Sedangkan orang-orang Mesir dahulu menyambut dengan meriah mereka yang mendapat bagian dalam segala haknya, tapi kemudian menganiaya mereka dengan kerja paksa yang berat. 17. Maka mereka tertimpa kebutaan, sama seperti orang Sodom di depan pintu orang benar, yaitu ketika mereka diliputi dengan kegelapan yang kelam pekat, dan masing-masing mencari jalan ke pintunya sendiri. 18. Anasir berubah bercampur-campur, seperti dalam suara-suara kecapi bercampur-campuran nadanya, namun tetap berbunyi. Dengan memandang apa yang telah terjadi, maka hal itu dapat ditetapkan dengan teliti. 19. Sebab binatang-binatang darat telah berubah menjadi binatang air, dan binatang-binatang yang berenang naik ke darat. 20. Di dalam air api telah melampaui kekuatannya sendiri, dan air lupa sama sekali akan sifatnya untuk memadamkan. 21. Sebaliknya nyala api tidak sampai menghanguskan daging binatang-binatang yang mudah binasa, meskipun berjalan-jalan di dalam api, lagi pula api tidak melelehkan santapan sorgawi, yang menyerupai es dan mudah meleleh. Kata penutup. 22. Memang dalam segala-galanya, ya Tuhan, telah Kau agungkan dan Kau muliakan umat-Mu, tidak pernah Kau hina, melainkan selalu dan di mana-mana Kau dampingi.